Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya. Sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Oh, alhamdulillah. Bapak cek kehadiran kalian semuanya hadir ya? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak persilahkan untuk memimpin doa kepada ketua kelas. Kepada Alarik dipersilahkan untuk memimpin doa. Perhatian, berdoa dimulai. Zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang, sedih, atau semangat? Cung yang merasa dirinya senang. Oke, Cung yang merasa dirinya semangat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Baik, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa, Satu Bangsa. Kepada kalian dipersilahkan untuk berdiri. Ya. Dalam hitungan ketiga, kita menyanyikan bersama lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, Satu Bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya Bapak mau minta bantuan adik. Adik, Bapak mau minta bantuan? Boleh? Boleh. Adik, silahkan maju ke depan, berdiri di pinggir saklar. Tolong sekarang saklarnya dipijit ke atas. Baik, coba kalian amati semua. Apa yang terjadi? Menyala apa? Lampunya menyala. Tolong adik sekarang matikan lagi. Oke, apa yang terjadi? Mati lampu. Baik, terima kasih adik. Silahkan duduk kembali. Baik, lampu bisa menyala atau lampu bisa mati, itu kira-kira apa yang diperlukan ini lampu bisa menyala atau mati? Cung, siapa yang menjawab? Aldi, apa yang diperlukan? Berarti yang diperlukan adalah arus listrik. Baik, apa lagi? Ya, Alarik? Perlukan ada saklar. Ilma? Kabel. Apa lagi? Arkan? Lampu. Ada lagi? Siapa yang menjawab? Tadi barusan Bapak kumpulkan. Ada satu memerlukan arus listrik. Terus apa lagi? Ada kabel. Terus apa lagi? Lampu. Kemudian ada saklar. Kira-kira kalau jenis yang tadi kalian sampaikan itu terpisah, apakah bisa menyala tidak? Tidak. Tentunya ini semua harus apa kira-kira? Disatukan atau kita membuat sebuah rangkaian. Ya. Jadi tadi lampu bisa menyala, itu kalau kita tidak bisa rangkaikan, apakah bisa menyala? Kabel disambung-sambungkan atau tidak disambungkan. Kalau disambungkan tentunya akan menyala. Kalau tidak disambungkan menyala tidak? Tidak. Nah, itu memberikan jawaban kepada kalian untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang sebuah rangkaian listrik. Baik.
rangkaian listrik kita akan sering temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh ada di sekolah, ada juga di rumah ya. Kemudian di mana lagi? Nah, ada kita menemukan pada benda lain. Yaitu di mana? Senter, kemudian di kipas angin, kemudian apa? Televisi, ada lagi? Di HP, betul. Terus di mana lagi? Ada? Laptop juga sama. Tidak bisa menyala laptop yang saat ini. Kita bisa menayangkan sebuah tayangan seperti ini. Tidak akan bisa melihat tayangan tanpa ada sebuah rangkaian yang benar. Ya. Jadi, Bapak tegaskan bahwa pembelajaran hari ini kalian akan mempelajari sebuah rangkaian listrik. Ya. Ada yang harus kalian pahami dan kuasai setelah pembelajaran ini selesai. Di antaranya adalah yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, 1, kalian nanti setelah pembelajaran selesai itu harus mampu menjelaskan komponen-komponen rangkaian listrik beserta fungsinya. Ya. Kemudian yang kedua, membuat rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik gabungan, yaitu seri dan paralel. Kemudian yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri rangkaian listrik seri dan paralel. Serta yang keempat, membuat gambar rangkaian listrik dengan benar. Selanjutnya, dari tujuan pembelajaran tersebut, Bapak juga akan memberikan sebuah penilaian kepada kalian, di mana penilaiannya meliputi 1, penilaian sikap, yang kedua, tes pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Sekarang, pada kegiatan pembelajar intinya adalah kalian sudah pada di kelompoknya masing-masing. Ya, di kelompok ini tentunya Bapak sudah membagi kelompok ini menjadi 5 kelompok. Ya, pembagian kelompok ini tentunya sudah berdasarkan pertimbangan 1, profil kalian. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan belajar kalian. Mana kelompok 1, Ngacung? Baik. Ngacung kelompok 2. Baik. Ngacung kelompok 3. Baik. Kemudian kelompok 4. Rainaki, Rizky, Fahri, Akila, Gita, dan Cynthia. Mana? Oke, siap. Kelompok 5, ada Egi, Ade, M. Lintang, Biotakari, Dinda, dan Aulia. Bapak pastikan masing-masing kelompok sudah komplit? Tepuk tangan dong untuk semuanya. Ya, sudah komplit ya. Nah, dalam pembelajaran ini, kita sepakati pembelajaran ini. Ya. Baik, 1, mengikuti pembelajaran dengan baik. Bagaimana? Sepakat? Baik. Kemudian yang kedua, aktif kerjasama dengan kelompok agar mendapatkan pengalaman belajar penuh makna. Sepakat? Sepakat. 3, saling menghargai pendapat dan hasil karya orang lain. Sepakat? 4, melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Sepakat? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ada sedikit pantun. Ya. Menanam padi menjelang fajar. Pelajar Tasik berpakaian batik. Kelas 6 senang belajar. Belajar asik rangkaian listrik. Baik, tepuk tangan semuanya. Lanjut ke inti materi saat sekarang ini. Jadi mohon perhatiannya kepada semua untuk menyimak materi yang akan disampaikan. Ya, rangkaian listrik. Komponen listrik diantaranya ada 1 baterai. Ya, baterai atau sumber tegangan menyediakan energi listrik. Kemudian ada apa lagi ini? Kabel, konduktor, kabel bahan yang memungkinkan arus listrik mengalir dengan mudah. Kemudian tempat menyimpan baterai dan lampu atau dudukan. Ini dudukan baterai, ini dudukan lampu. Kemudian selanjutnya ada saklar. Saklar fungsinya mengontrol aliran arus listrik. Kemudian yang selanjutnya ada lampu listrik atau beban. Lampu listrik ini perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi lainnya, yaitu energi cahaya. Kemudian jenis-jenis rangkaian listrik. Jenis rangkaian listrik itu ada 1 rangkaian listrik seri.
Ya. Rangkaian listrik seri ini susunan komponennya berurutan menciptakan satu jalur tunggal untuk arus listrik. Nah, lihat gambarnya. Kemudian selanjutnya ada rangkaian listrik paralel. Beberapa jalur untuk arus listrik diciptakan oleh susunan komponen yang bercabang. Nah, ini bercabang. Baik, sekarang saatnya kalian semua setiap kelompok akan membuat sebuah rangkaian listrik, yaitu praktek langsung. Ya, siap semuanya? Siap. Baik. Alat atau bahan rangkaian listrik kalian nanti akan dapatkan dan sudah Bapak sediakan. Ini kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya. Baik. Silahkan diterima. Kelompok 3, jangan dulu diapa-apain ya sebelum menunggu instruksi. Kelompok 4. Dan ini kelompok 5. Kemudian nanti pada saat kalian praktek membuat sebuah rangkaian listrik, perhatikan langkah-langkah yang akan Bapak tunjukkan atau tayangkan di dalam video nanti. Semuanya diperhatikan, kalau sudah mengerti, kalian boleh untuk langsung mempraktekkannya. Setiap kelompok ini memiliki tugas yang berbeda. Kelompok 1, membuat rangkaian listrik gabungan, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel dengan 4 buah lampu. Kemudian kelompok 2, membuat rangkaian listrik paralel dengan 3 buah lampu. Kemudian kelompok 3, membuat rangkaian listrik paralel dan 2 buah lampu. Ya, kemudian kelompok 4, membuat rangkaian listrik seri dengan 3 buah lampu. Dan kelompok 5, membuat rangkaian listrik seri dengan 2 buah lampu. Mari kita perhatikan cara merangkai sebuah rangkaian listrik. Sambil memperhatikan, Bapak akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik yang akan diselesaikan bersama kelompok kalian. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan tabel Boleh langsung kalian praktek melihat caranya, boleh ya. Silahkan dimulai langsung caranya. Ini rangkaian listrik, oh ini mah gabungan. Kelompok 1 agak sedikit rumit, sebab gabungan seri dan paralel. Ya. Ini rangkaian paralel dengan 3 buah lampu. Ya, silakan, sok kerjasama. Langkah-langkahnya kalau kamu sedikit kurang paham, boleh tanyakan langsung ke Bapak ya. Nyalanya sama nggak, Ih? Sama nggak nyalanya? Enggak dong, ya. Ini lebih terang ya. Kalau ini redup. Coba sekarang sama kamu diputar, satunya dimatikan. Oke, ini sudah menyala dan bagus. Silahkan. Sekarang kamu berdiskusi untuk membuat laporannya. Ya, sok silahkan berdiskusi. Sok. Nyala. Dicek kan tadi perbedaannya apa tuh? Yang seri itu? Ini paralel ya? Nyala lampunya sama nggak? Sama kan? Sok buat laporannya, diskusi bersama ya. Gak apa-apa tuh, udah tinggal sok. Jangan lupa nilai estetika juga ya, diperhatikan. Biar terlihat lebih bagus, lebih indah. Ya nggak apa-apa, hiasan aja, silahkan kasih hiasan. Yang penting kalian tidak boleh mengurangi fungsi dari rangkaian listriknya. Kalau sudah semuanya nyala, mah berarti udah berfungsi semua. Ini lebih, coba untuk yang kelompok sana ada yang kurang. Sudah selesai kelompok 1? Oh, tinggal gambarnya, silahkan. Kelompok 2 sudah selesai? Oh, sok. Oh, udah bagus tuh, ya. Kelompok 3 udah selesai? Sudah, laporannya? Sok, silahkan diskusi kalau belum. Baik, progres pembuatan rangkaian listrik dan laporan Bapak amati semuanya hampir selesai. Kelompok 5 sudah siap? Sudah, alhamdulillah. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5 karena pertama yang sudah siap. Tepuk tangan untuk kelompok 5.
Baik, silahkan kelompok 5 ke depan. Percobaan membuat rangkaian listrik seri. Alat-alat: gunting, kabel, saklar, baterai, lampu, dudukan lampu dan baterai, selotip, kardus. Langkah kerja: menyambungkan kabel, memasang saklar, memasang lampu. Gambar sebuah rangkaian listrik. Baik, tolong diperlihatkan kepada yang lain. Baik, lihat ini hasil karya gambar dan hasil karya dari kelompok 1. Baik, ada pertanyaan dari kalian? Baik, ada ini dari kelompok 1. Apa yang akan terjadi bila salah satu lampu dimatikan? Nah, apa yang akan terjadi? Semuanya bakal mati. Mati. Ada yang jawab? Atau langsung silahkan, bagaimana jawabannya? Mati. Coba dicek sama kamu, putarkan salah satu. Oh, bagaimana hasilnya? Mati. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silahkan kembali ke kelompoknya, ya. Cika dan Aldi maju ke depan. Berikan applause atau tepuk tangan buat kelompok 2. Tujuan percobaan agar mempunyai pengalaman baru dengan cara membuat rangkaian listrik paralel. Langkah kerja: siapkan kardus dan kabel, disambungkan ke baterai, lalu sambungkan ke saklar, lalu sambungkan kabel ke lampu, dan lekatkan selotip ke kabel. Gambar. Baik, gambarnya tolong lihat. Mirip atau sama? Mirip. Lanjut. Kesimpulan rangkaian listrik paralel ada memiliki terang yang sama dan memiliki cabang. Oke, memiliki terang yang sama dan memiliki cabang. Cabangnya ini ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk kelompok 3, kelompok 2 ya. Tunggu dulu, ada yang mau bertanya? Baik, dari kelompok 1, Ade silahkan. Apa? Kenapa pada saat nyampur menyalakan lampunya sama? Ada yang mau menjawab? Almira? Ya, baik, ada yang bantu kelompoknya. Almira silahkan. Karena memiliki cabang. Gak apa-apa, ada yang menambahkan? Aldi? Atau kelompok lain, kenapa bisa sama gitu cahayanya? Karena dapat arus listrik yang sama. Oke, arus listrik yang sama atau arus listrik yang berbeda? Baik, Bapak tidak akan menjawab, nanti kita lihat di hasil kesimpulan ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Selanjutnya, kelompok mana yang siap? Baik, kelompok 1. Kami dari kelompok 1, anggotanya yaitu Fakri, Alarik, Ilma, Kansa, Gina, Anggun. Tujuan percobaan membuat rangkaian listrik paralel dan seri atau bisa disebut gabungan. Alat-alatnya yaitu komponen yang dibutuhkan adalah arus, hambatan, dan tenaga. Kabel listrik, saklar, gunting, baterai, bohlam lampu, alas kardus, selotip, dudukan baterai, dan dudukan lampu. Langkah kerjanya yaitu menyiapkan bahan dan alat, memasang baterai pada dudukan baterai, menghubungkan kabel-kabel negatif dan positif, menyambung-nyambungkan kabel saklar dan baterai, menghubungkan kabel dengan lampu paralel 2 lampu, menghubungkan kabel dengan lampu seri 2 lampu, menguatkan kabel lampu, baterai, dan saklar dengan selotip, mencoba menyalakan saklar agar lampu menyala. Ciri-ciri rangkaian listrik gabungan antara paralel dan seri yaitu rangkaian yang dihubungkan secara kombinasi antara seri dan paralel yang disusun dengan sejajar dan bercabang, dikenal sebagai rangkaian campuran atau rangkaian rumit. Prinsip kerjanya mengikuti gabungan prinsip dasar rangkaian seri dan paralel. Dan ini contoh gambarnya. Baik, lihat contoh gambarnya. Mirip dengan yang dibuat? Mirip ya. Baik, lanjutkan. Kesimpulan yang kami dapat, rangkaian listrik gabungan adalah yang rumit dan rangkaian campuran yang dihubungkan secara kombinasi dan terang lampu berbeda. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada pertanyaan? Baik, dari kelompok berapa ini? Oh, kelompok 3, silahkan.
Nah, kenapa? Karena arus listriknya yang berbeda. Rangkaian listrik pada paralel bercabang sedangkan seri berjajar. Baik, bagaimana menurut kamu? Iya, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Baik, silakan, terima kasih untuk kembali ke kelompoknya. Selanjutnya, kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 3, silakan kelompok 3 ke depan. Nama anggota kelompok Arkan Lutfi Alia Deswita Suci. Tujuan percobaan membuat rangkaian listrik paralel. Langkah kerja. Yang pertama yaitu baterai ditempelkan terlebih dahulu pada kardus, lalu kabel dipasang pada saklar. Setelah kabel tersambung, kabel lain juga disambungkan pada kabel lampu yang lain yang akan dipasang. Dan setelah semua terpasang, semua kabel diberi selotip agar tidak lepas. Ciri-ciri rangkaian listrik paralel. Butuh banyak kabel, semua lampu nyala sama, hemat daya baterai, bercabang. Baik, lihat gambarnya. Bagaimana? Mirip ya. Dan lampunya menyala, artinya berfungsi semua rangkaian listriknya. Baik, lanjutkan. Kesimpulan rangkaian listrik paralel adalah ia bercabang, dan jika ada dua lampu dan salah satu dimatikan, maka lampu lain tidak akan ikut mati. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan, silahkan. Tetap sama. Tetap sama. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Terakhir, ini kelompok 4. Berikan tepuk semangat untuk kelompok 4. Silakan, terakhir untuk kelompok 4 ya. Laporan kegiatan percobaan. Nama anggota kelompok Gita, Cynthia, Akila, Rizky, Fahridua, Rainaki. Tujuan percobaan membuat rangkaian listrik seri. Alat-alat, baterai, lampu, kabel, gunting, lakban atau selotip, dudukan baterai atau lampu, kardus, dan saklar. Langkah kerja. Pertama-tama menempelkan baterai pada alas kardus dengan lakban. Kedua, menyambungkan dudukan baterai dengan memakai kabel. Yang ketiga, menyambungkan kabel kepada saklar. Dan yang keempat, menyambungkan kabel kepada lampu. Ciri-ciri rangkaian listrik seri. Tegangan pada setiap komponen tergantung pada nilai resistor, dan komponen listrik disusun secara berurutan dalam satu baris atau deret. Gambar sebuah rangkaian listrik berdasarkan hasil percobaan. Baik, lihat gambarnya bagaimana? Oke, nyala tidak lampunya? Nyala, artinya berfungsi ya semua rangkaian listriknya. Baik. Kesimpulan rangkaian listrik seri. Dalam rangkaian listrik yang disusun secara berurutan atau berderet sehingga arus listrik hanya memiliki satu jalur untuk mengalir. Baik. Setelah selesai, ada pertanyaan? Baik, dari kelompok 2, apa pertanyaan? Karena berbagi arus listrik. Berbagi arus listrik. Ada yang mau menambahkan? Oke, tidak ada. Berarti sudah selesai ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Untuk itu, biar makin semangat, kita berikan dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, semangat. Baik, terima kasih. Diskusi, tanya jawab, dan presentasi di antara kalian telah dilalui bersama. Kita buat kesimpulan bahwa komponen penting rangkaian listrik yaitu meliputi apa? Ada baterai, lampu, kabel, saklar, dan termasuk tadi salah satunya adalah dudukan. Ya. Kemudian selanjutnya, rangkaian listrik. Pengertian rangkaian listrik seri dan paralel. Seri adalah rangkaian listrik yang dalam proses penyusunannya
dilakukan menggunakan cara berurutan. Kemudian paralel rangkaian listrik yang disusun secara berjajar sehingga membentuk cabang di antara sumber arus listrik. Lanjut. Perbedaan seri dan paralel. Coba perhatikan tadi. Jawaban kalian apakah sudah sesuai dengan ini? Yang sudah sesuai berarti sudah mantap pengamatannya, yang belum berarti perlu diperbaiki ya. Yang pertama tersusun berurutan untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel tersusun berjajar. Selanjutnya tidak bercabang, yang seri yang paralel bercabang. Rangkaian seri butuh sedikit kabel, sedangkan paralel butuh banyak kabel. Kemudian rangkaian seri hemat biaya, rangkaian paralel boros biaya. Rangkaian seri satu lampu mati semuanya mati. Rangkaian paralel satu lampu mati, tidak semua lampu mati. Kemudian nyala terang lampu berbeda untuk seri dan paralel, semua lampu terangnya sama. Kemudian baterai lebih boros yang seri dan paralel, hemat daya baterai. Dan ke-8, arus listrik yang mengalir tiap lampu sama, sementara yang paralel arus listrik yang mengalir lampu tiap lampu berbeda. Lanjut. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan ditemukannya sebuah listrik itu dapat mengubah wajah dunia. Baik, poin penting dari pembelajaran barusan apa? 1. Kalian telah membuat sebuah rangkaian listrik. Yang kedua, komponen rangkaian listrik dan fungsinya. Kemudian apa lagi? Kalian telah bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya adalah saling menghargai. Oke, untuk mengasah pemahaman kalian dalam pembelajaran barusan, maka Bapak akan memberikan sebuah tugas, yaitu membuat sebuah rangkaian listrik seri atau rangkaian listrik paralel atau rangkaian listrik gabungan seri dan paralel. Pilih salah satu dari ketiga rangkaian listrik tadi yang menurut kalian mampu membuatnya, ya. Jadi itu tugasnya untuk di rumah. Jadi minggu depan tugas itu sudah selesai. Masing-masing membuat sebuah rangkaian listrik. Nah, untuk saat ini, untuk mengasah pemahaman kalian, maka di akhir pembelajaran ini Bapak akan membagikan sebuah lembar evaluasi yang harus dikerjakan oleh kalian semua. Ya, sudah siap? Baiklah, kalau begitu Bapak akan membagikan lembar evaluasi sebagai tindak lanjut untuk mengetahui pemahaman kalian ya pada pembelajaran kali ini. Baik, silahkan untuk mengerjakannya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai ya. Jadi nanti hasil evaluasinya kalian boleh dikumpulkan ya di meja Bapak. Untuk pembelajaran hari ini telah selesai dan Bapak harap hasil dari pembelajaran ini menjadi poin penting untuk kalian, yaitu menjadi perbaikan ke depannya ya. Hal-hal yang tidak perlu dilakukan seperti tadi, ada yang diskusinya misalkan ada yang kurang baik dan sebagainya, nanti tolong untuk diperbaiki kembali hasil diskusinya ya. Hari ini alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Kepada siapapun yang mewakili dari kalian untuk memimpin doa menutup pelajaran, dipersilahkan. Perhatian, mulai. Ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk hari ini dan selamat berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.